Halo semuanya, balik lagi dengan gue Yoga. Dan kali ini gue bakal nge-review satu mobil yang sangat menarik nih. VW Polo 1.2 TSI tahun 2017. Jadi VW Polo ini tuh masuknya ke kelas compact hatchback. Dia tuh bersaing sama kayak Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 2. Dan yang ini 2017 itu dijual di harga 190-an untuk kreditnya. Untuk cashnya di 210. Nah sebenarnya untuk pasaran sendiri berapa sih? Pasarannya itu VW Polo tahun 2017 itu ada di kisaran 180 sampai 200 juta. Tapi karena ini kilometernya baru 20 ribuan, makanya dia emang harganya cukup tinggi. Ngomongin pajaknya ya, pajaknya ini ada di kisaran 4,2 juta. Jadi emang masih cukup terjangkau lah ya untuk mobil Eropa sekelas ini. Apa sih yang menarik dari VW Polo ini? Pertama, ada di soal harganya. Harganya dia itu di pasaran mobil bekas cenderung lebih murah dibandingin rival-rivalnya kayak yang tadi udah gue sebutin. Terus kedua, dengan harga segitu kita udah dapat mobil Eropa yang pasti gengsinya jauh di atas rival-rivalnya yang Jepang. Terus habis itu dia punya mesin kecil, cuma 1200 cc tapi dikasih turbo. Jadi pasti irit banget. Dan habis itu dia juga karena Eropa pasti cenderung lebih nyaman dibandingin yang Jepang-Jepangnya. Kita ngomongin ini dulu ya, eksteriornya gitu. Ini juga gue suka banget ya sama eksteriornya Polo ini karena dia paling beda sama Jepang, rival-rivalnya yang dari Jepang. Dia tuh bentuknya cenderung lebih elegan, lebih simple, ya emang khas VW banget gitu ya. Dan pastinya timeless dengan desain kayak gini. Udah gitu ya, kalau misalnya dari jauh, apalagi dengan warna merah kayak gini, orang tuh mungkin bakal ngira, wah ini VW Golf gitu. Jadi kelihatan lebih berkelas lah. Terus kalau kita lihat dari lampunya, emang ini tuh masih pakai lampu halogen. Tapi bentuknya emang udah keren banget. Terus di bagian samping deh, kita lihat. Oh ya, sebelum lanjut ngomongin eksterior, jadi dulu itu awal keluar Polo itu ada yang versi 1.4 1400 cc, tapi itu belum turbo dan itu masih CBU dari Jerman. Sementara yang ini di versi yang 1200 cc turbo, ini udah buatan India. Nanti kita lihat perbedaannya apa aja sih. Nah, kalau dari sisi eksterior sih nggak terlalu beda banyak ya. Paling ada di bagian velgnya. Sekarang tuh velgnya jadi lebih gede. Ini pakai dimensi 15 inci. Perbedaan paling ketara dari yang versi 1.4 itu pasti di velgnya. Karena yang sebelumnya itu pakai velg 14 inci. Jadi kelihatan kecil banget, nggak proporsional. Nah, sekarang udah jauh lebih proporsional dengan velg 15 inci. Terus ini bagian sampingnya kelihatan sederhana banget ya, nggak ada aksen-aksen chrome gitu ya di window liningnya maupun di handle pintunya. Jadi oke gitu, kelihatannya elegan. Terus di bagian belakang sini ini karakter VW-nya kental banget, mulai dari lampunya, dari bentuk bumpernya, pintunya. Dan kalau kita lihat ya di sini, dia tuh untuk buka bagasinya, nah unik banget. Dia ada di logonya ini. Dan ini salah satu yang ngebedain juga dari versi yang 1.4, tulisannya 180 TSI, yang artinya ini ada turbonya. Lampunya ini kita coba liatin kali ya, kayak gimana. Kok nggak kelihatan? Itu udah nyala? Udah. Oh ya, ini lampunya udah nyala.
By the way, meskipun dia desainnya kayak seakan udah ada LED-nya gitu, tapi padahal ini masih pakai halogen. Dan ini makin kelihatan simple lagi karena warnanya merah, jadi kelihatan agak menyatu ya sama lampunya. Terus di sini sensor parkirnya juga dia itu desainnya menyatu sama warna bodinya, jadi nggak kelihatan rame. Keren lah. Dan yang di versi ini kan udah, kalau nggak salah udah versi faceliftnya ya dibanding yang 1.2 sebelumnya. Jadi aksen di bawahnya ini ada warna-warna silvernya gitu. Habis ini kita lanjut ngomongin mesin ya. Yuk. Gila, ini panas banget. Di sini kita syuting di jam 2 siang. Jadi pas matahari ada di atas. Ini cupnya cukup berat. Mana itunya? Oh ini. Bagus ya, ini kap mesinnya udah dikasih peredam ini bawaannya. Tapi ini udah agak copot sih. Nah, jadi mesinnya ini pakai 1400 cc turbo, disalurkan ke transmisi dual clutch-nya atau yang VW sebut DSG 7 speed. Dia punya tenaga sekitar 105 horsepower. Ya meskipun dari sisi tenaganya nggak masih di bawah rival-rivalnya ya, tapi keunggulannya ada di torsinya justru. Dia punya torsi yang paling besar, 175 Nm, dan torsi segitu besarnya dicapai di putaran mesin yang cukup rendah di kisaran 1500 sampai 4000 rpm. Nah, ini yang bikin mobil ini responsif tapi juga sangat irit. Cuma ada cumanya nih, meskipun dia irit, tapi VW itu merekomendasikan mobil ini untuk pakai bensin minimal RON 95, yang artinya Pertamax saja nggak cukup, harus minimal setara dengan Pertamax Turbo kali ya. Pertamax Turbo lah, Pertamax Turbo ke atas. Udah sih, kita habis ini langsung bahas interiornya. Dan nanti kita akan coba sedikit ya, gimana sih rasa mengemudi mobil ini. Bukaan pintunya cukup berat nih ya. Dan dia itu, kebukanya bisa sampai gede banget, hampir 90 derajat. Dan ini yang gue suka nih dari mobil Eropa, dan ini masih berlanjut di VW Polo ini. Meskipun dia menjadi mobil termurahnya VW ya, tapi dalam hal kekedapan kabin, dia itu pasti di atas rival-rivalnya. Dia jauh lebih kedap dibanding pesaing-pesaingnya. Salah satu contohnya dengan penggunaan ini nih, material bludru yang ada di pintunya nih. Ini kayak mobil-mobil Eropa mewah gitu ya. Jadi ini memastikan untuk suara angin dari luar tuh nggak masuk ke kabin. Ini yang bikin mobil ini kedap. Nah, ini kuncinya kayak gini nih teman-teman. Jadi dia masih pakai Vault Key, dia belum ada keyless entry. Kita langsung nyalain aja karena ini panas banget. Enak ya suaranya. Sayangnya di versi yang lebih baru di Polo yang 1.2 ini justru mengalami downgrade di sisi interiornya. Contohnya nih, salah satunya ada di dashboard. Sebelumnya ini pakai material soft touch, tapi sekarang dia malah dikasih material plastik. Dan kedua ada di bagian joknya. Ini kan udah diganti ya sama pemilik sebelumnya. Ini aslinya bahan fabric warna hitam. Tapi bahannya fabric itu juga kualitasnya lebih buruk dibandingin yang versi 1.4-nya malah. Kalau di bagian lainnya sih, di bagian dashboard sini sih nggak terlalu banyak perubahannya. Tapi yang jelas dari materialnya masih tetap bagus. Kayak ini fit and finishnya juga masih rapi semuanya. Dan ini material-materialnya dikasih aksen-aksen silver. Terus tombol-tombolnya juga rapi gitu ya. Ini gue suka sih. Sederhana tapi kelihatan tetap mewahnya. Mewahnya Eropa tuh dapat banget di sini. Belum lagi setirnya ini yang udah dilapis kulit full, dan di bawahnya nih cenderung flat bottom. Terus di bagian ini speedometernya tampilannya sederhana banget ya, tapi tetap kelihatan keren sih.
menunya nggak terlalu banyak sih, ini paling ada jam, ada sisa jarak berkendara, pengingat servis, trip, udah sih gitu aja. Nah ini kalau di setirnya pengaturan audio sama teleponi. Sini ada voice command-nya juga di sini. Sama nih untuk atur-atur menunya. Terus kayak kebanyakan mobil Eropa, pengaturan lampunya juga bukan di bagian sisi sini ya, tapi ada di knop putar nih di bagian dashboard. Sayangnya dia belum auto lampunya, udah halogen belum auto. Wiper juga masih belum ada rain sensornya, belum auto juga. Sini pengaturan setirnya, pengaturan setirnya udah bisa tilt dan teleskopik nih. Jadi ini juga cukup jauh ya tilt dan teleskopiknya. Jadi gampang banget dapat posisi mengemudi yang enak. Terus ini joknya masih manual pengaturannya. Oh, nih ngaturnya di sini. Dan dia enaknya itu udah bisa diatur naik tingginya, naik turunnya. Nah, enak sih dari posisi mengemudinya, dan ini juga joknya cenderung lebar nih, bisa menyangga sampai paha bagian terujung. Jadi ini masih tersangga dengan baik. Udah gitu di sini masih dikasih armrest, dan ini bahannya empuk, lumayan empuk. Terus di sini juga ada armrestnya, yang ini bisa diatur ketinggiannya. Nah ini ada setelannya nih, segini. Terus dari sisi audionya masih standar, dia cuma ada radio, medianya ada aux input, USB sama Bluetooth. Tapi kualitas suaranya lumayan bagus ya untuk mobil sekelas ini. Maksudnya kalau dibandingin sama Jazz, Yaris gitu-gitu, ini jauh di atas itu. Kualitas bassnya, treble-nya, maupun middle-nya dari audionya masih di atas rata-rata. AC-nya meskipun belum digital ya, dia masih pakai knop putar gini, tapi dia udah auto. Dan ini ada indikator digitalnya di sini di layar. Dari segi fiturnya, pertama di sini dia udah spionnya auto retract. Terus di sini transmisinya dual clutch, dan di sini udah ada tiptroniknya, jadi bisa dipindah-pindahin secara manual. Meskipun sayangnya di sini belum ada pedal shiftnya gitu ya. Nah dari fitur keamanannya standar lah ya, ada airbag 2, cuma 2 ya, kanan dan kiri, di samping maupun di jok nggak ada. Terus dari segi pengeremannya dia udah ABS, EBD, brake assist sama traction control. Ini laci penyimpanannya, dia belum soft opening ya, jadi kalau dibuka tuh langsung lepas gitu. Laci penyimpanannya cukup dalam sini, cukup luas. Ada di bagian sini. Terus di sisi tengah, ada tapi kecil banget nih, paling cuma bisa untuk handphone dan kacamata. Di sini ada cup holder 2, dan ini dikasih, ini untuk asbak kali ya. Masa mobil sekarang masih ada asbak? Di sini masih ada lighternya juga bahkan. Sini ada cup holdernya 2 sama tempat penyimpanan kecil. Di bagian pintu juga ada cup holdernya masing-masing 1. Udah sih, itu aja. Kita habis ini langsung cobain bangku baris kedua. Yuk. Nah, di bangku baris kedua ini yang jadi kelemahannya si Polo, karena dia sempit banget. Pertama, ini kan tinggi gue 170 cm, dan ini posisi mengemudi gue. Dari segi ruang kaki aja ini sempit banget ya. Dan ya meskipun dia masih bisa selonjor sampai ke depan, tapi posisi bangkunya tuh terlalu naik, jadi bikin paha tuh cepet capek gitu ya. Ini juga nggak bisa menyangga sampai ujung paha. Kursinya juga pendek gitu ya, jadi kurang ergonomis ya duduknya. Terus ini ruang kepalanya juga sempit banget, meskipun belum mentok ya untuk tinggi 170, tapi kalau misalkan di atas ini
Ini udah pasti mentok. Dan ini kalau misalkan kita mau pindah-pindah ke bagian tengah, ini tunnel tengahnya ini tinggi banget. Jadi ini masih susah ya untuk pindah ke tengah. Nah, udah ini tunnelnya tinggi, terus konsol tengahnya ini juga ke belakang banget. Meskipun begitu, dia udah dikasih seat belt 3 titik di ketiga bangkunya. Terus di sini ada ruang penyimpanan 2 nih di masing-masing belakang jok. Di sini ada cup holder lagi 1. Dan di sini ada AC-nya. Jadi lumayan nyaman lah, meskipun sempit tapi dikasih pendinginan di belakang. Udah sih, ini nggak bisa jadi armrest karena ini fix. Tapi untungnya di bagian headrestnya bisa dinaik turunin. Sini kita lihat bagasinya. Yuk. Sekarang kita lihat bagasinya. Seberapa kecil bagasi si Polo ini? Ternyata emang kecil ya teman-teman. Ini kalau dibandingin Jazz gitu ya, ini jauh banget sih kapasitasnya. Ini coba kita kita tidurin bangku baris keduanya, seberapa besar. Ya dia nggak bisa sampai rata lantai, tapi seenggaknya ya masih bisa dilipat lah untuk memaksimalkan kapasitas bagasi. Terus di bawah sini kita lihat, sini nih dia dikasih spare tire yang full size ya. Oh, ini masih rapi banget, masih ada ininya. Dan ini ban serepnya juga belum kepake. Wajar ya, masih 20 ribuan kilometer. Jadi masih bener-bener kayak baru nih unitnya. Habis ini kita cobain dikit ya rasa berkendaranya sama suspensinya. Yuk. Oke, kita cobain mobilnya ya. Kita nggak bisa jauh-jauh ya karena ini kita mobil dari Focus Motor. Dan kita nyobain cuma di area parkiran Mangga 2 Square. Yang pertama kali kerasa adalah setirnya ini berat. Yes, kalau dibandingin sama rival-rivalnya ini kayaknya sih yang paling berat ya. Karena dia mau ngasih rasa agak-agak sporty gitu. Tapi beratnya masih belum bikin capek sih harusnya. Dan ini kayaknya kalau buat berkendara jarak jauh sih justru enak ya, feeling setir kayak gini. Nah, terus kita rasain suspensinya. Suspensinya ini cenderung empuk ya. Yang awalnya gue kira mungkin kalau VW Polo gitu kan dengan setirnya yang cukup berat pasti rasa berkendara juga rada-rada sport, tapi ini malah cenderung empuk. Ini suara ya, meskipun kita belum berkendara di jalan raya ya, tapi dari sini pun juga udah kerasa bahwa ini kabinnya rasa kedap karena suara bannya pun juga nggak terlalu kedengeran sampai dalam. Kita coba respon mesinnya. Pertama kali diinjak emang nggak langsung responsif, tapi begitu udah di atas 1500 ini tuh wow, narik banget. Torsinya tuh langsung kerasa gitu. Asik sih ini mobil. Dan emang seharusnya mobil kota, city car gitu ya, emang seharusnya seperti ini gitu, ngasih torsi di putaran rendah. Jadi ya karena kan lebih banyak stop and go nya, apalagi Jakarta sekarang macet banget gitu kan. Terus hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan kalau kalian berniat meminang VW Polo 1.2 TSI ini? Pertama, dan ini yang paling penting ya, mobil ini harus punya service record di bengkel resmi VW. Itu udah pasti. Karena kalau enggak, kalian nggak tahu recordnya pernah ada kerusakan mesin, transmisi atau software yang belum diupdate gitu ya. Karena itu krusial banget.
Kedua, pastikan untuk melakukan general check up dulu sebelum kalian membeli ini. General check up itu bisa dilakukan di bengkel resmi, karena cuma bengkel resmi yang punya scanner untuk untuk men-scanning mesin maupun transmisinya dan electrical lainnya. Yang ketiga, cek kondisi kaki-kaki dengan kalian mencobanya kayak gini gitu. Pastiin kalian lewatin polis tidur atau jalan yang agak rusak dan dengar baik-baik apakah ada bunyi di sektor kaki-kaki atau rasa getaran-getaran yang aneh di setir gitu ya. Karena itu kalau misalkan sampai ada getaran-getaran yang aneh itu bisa dipastikan rek setirnya yang rusak, udah mulai bermasalah. Terus hal terakhir adalah kondisi transmisinya. Nah, ini nih yang paling krusial di mobil-mobil VW yang punya transmisi dual clutch, transmisi mekatroniknya. Itu biasanya kalau misalkan pemilik sebelumnya nggak melakukan perawatan dengan benar atau kilometernya udah lumayan tinggi, itu suka ada masalah di mekatroniknya. Nah, gimana cara ngetesnya? Pertama, pastiin pas kalian masukin gigi dari netral atau dari posisi parking ke D, ini nggak ada hentakan sama sekali. Jadi benar-benar halus gitu ya perpindahannya. Terus kalian cobain juga masukin ke R, nggak ada hentakan. Nah, terus kedua, kalian coba masukin ke D dan kalian lepas rem parkirnya, apakah mobil maju atau enggak. Nah, kalau mobil langsung maju, langsung merespon gitu ya, ini berarti transmisinya dalam kondisi baik. Nah, kalian habis itu coba juga bagian tiptroniknya, karena kan transmisinya ini udah dilengkapi dengan tiptronik ya. Jadi kalian coba juga di posisi sportnya, kalian masuk ke bagian tiptroniknya, rasain tiap perpindahan giginya, apakah ada rasa menyentak. Nah, karena sejatinya seharusnya transmisi dual clutch-nya si Polo ini tuh perpindahannya cepat dan halus banget. Nah, perpindahannya halus banget ya. Ya ini wajar sih, karena ini Polo yang ini masih sangat rendah kilometer yang baru di 29.000. Oke, masih ada satu lagi sih yang nggak kalah penting, itu di bagian interiornya. Ya tahu sendiri ya, interior mobil Eropa itu kalau sampai udah ada rusak itu akan cukup mahal memperbaikinya. Utamanya tombol-tombol di dashboard, kisi-kisi AC, sama joknya. Joknya kan dia aslinya fabric. Nah, jangan sampai joknya itu ada sobek gitu ya. Terus pastikan juga di bagian plafonnya itu, ini kan bahannya bahan kain gitu ya, pastiin nggak ada noda-noda kuning, karena itu kalau misalkan sampai ada noda-noda kuning atau kehitaman, itu ada indikasi pemilik sebelumnya ngerokok di dalam mobil, dan itu sangat nggak disarankan untuk dibeli. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama VW Polo 2017 ini, kalian bisa mendapatkannya di Fokus Motor yang ada di Mangga 2 Square. Alamatnya bisa kalian lihat di bawah sini. Jadi gimana kesimpulannya? VW Polo 1.2 ini bisa menjadi alternatif yang sangat menarik dibandingin rival-rival dari Jepang, karena dia punya harga yang sedikit lebih murah tapi dengan gengsi mobil Eropa. Gimana menurut kalian soal VW Polo 1.2 ini? Sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3